Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bersama, terutama oleh saudara Salafi Wahabi. Itu buktinya yang kalian anggap pelaku syirik, pelaku bid'ah, penyembah kuburan, itu matinya mati husnul khotimah. Imam Suhrawardi meninggal dunia pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelum tutup usia, pemuda yang lahir pada 1 Januari 2001 sempat menghadiri harlah 1 abad NU di Sidoarjo. Informasinya, kronologi semula, Imam berangkat dari Jombang ke Gor Sidoarjo bersama temannya, Teguh, pada tanggal 6 Januari sekitar pukul 20.10 WIB. Di tengah perjalanan, Imam sempat mengatakan ke temannya kalau badannya terasa kurang fit. Teguh kemudian mengajak singgah di rumah saudaranya di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin. Imam mengajak Teguh untuk istirahat lagi di Tanggulangin. Pukul 11.30 WIB, Imam Suhrawardi kemudian pergi ke musola terdekat untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, saat itu almarhum jatuh lemas saat di rakaat kedua. Semua jamaah pun kaget. Diantarlah almarhum ke klinik umum dan bersalin bunda di kawasan Tanggulangin. Pukul 12.30 WIB, Imam Suhrawardi dinyatakan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan tadi yaitu sebuah berita duka, yaitu datangnya dari IPPNU Jombang yang telah mendahului kita. Itu siapa namanya saya lupa. Yang mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dan juga dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa poin yang dapat kita ambil hikmah dari wafatnya saudara kita, yaitu kader IPPNU Jombang. Satu, ketika kita sudah sampai pada ajal, itu sudah tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan dalam sesaat pun. Seperti firman Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika sudah sampai ajalnya, maka tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Artinya pas pada yang telah dijanjikan dan ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya umur itu tidak ada yang tahu kapan dan di mana dan bagaimana orang itu akan meninggal. Makanya oleh karena itu mari kita selalu beramal soleh, berbaik sangka kepada orang lain, dan mudah-mudahan kita itu oleh Allah dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, yaitu mati husnul khotimah. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, wafatnya saudara kita yaitu kader IPPNU, yaitu pada rakaat yang kedua. Beliau wafat dalam keadaan melakukan ibadah, wafat dalam keadaan melakukan kewajiban, yaitu melakukan sholat zuhur, dan ini merupakan mati yang didamba-dambakan oleh orang-orang Islam, mati dengan keadaan khotimah. Ya, tidak mesti sujud, tidak mesti dalam keadaan sholat, tapi wafat dalam melakukan kebaikan. Dan ini kalau memang karena dalam hadis disebutkan kalau matinya itu mati mendadak, maka itu termasuk golongan orang yang mati syahid.
termasuk saudara kita ini kader PBNU ini, kader IPN Ibnu ini, beliau matinya atau wafatnya mendadak. Ketika melakukan sholat beliau sudah dipanggil oleh Allah. Saya yakin ini sudah husnul khotimah, tidak ragukan lagi, karena beliau itu lagi melakukan sholat, lagi menghadap Allah, dan dipanggil Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, ini salah satu contoh, juga salah satu contoh kepada kita bahwasannya NU yang selalu dituduh pelaku bid'ah, dituduh pelaku penyembah kuburan, dituding orang yang menyebarkan tahayul, khurafat, hanya dituding, dituduh, tapi tidak beneran. Ternyata wafatnya husnul khotimah, mati dalam keadaan menghadap Allah. Bulan-bulan kemarin, mungkin 3 bulan yang lalu, itu seorang ustadzah lagi mimpin bacaan tahlil untuk sampai pada bacaan wa ilahukum ilahu wahid, dan dicabut. Ini juga bukti bahwasanya yang dituduh pelaku bid'ah, pelaku penyembah kuburan dan lain sebagainya, syirik. Ternyata yang dituduh yang matinya husnul khotimah. Justru matinya itu mati husnul khotimah. Sementara yang nuduh kita ingat ya, yang melakukan pengeboman di Tamrin, matinya mati apa? Jangan bilang itu mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang berperang dengan orang kafir. Jangan bilang itu mati syahid fisabilillah. Sekarang tidak ada berjuang ya, kalau ingin mati syahid fisabilillah, berperang dengan orang kafir sana ke Palestina, berperang sama orang-orang Yahudi, atau di Afghanistan sana, atau negeri negara-negara lain yang berperang dengan orang kafir. Tapi kalau ngebom sesama Islamnya atas dasar orang Islam itu dianggap syirik, dianggap kafir, maka itu bukan syahid. Tapi menurut kata orang Maduranya mati syahid. Atau bisa ada ulama lain, udah almarhum orangnya, bisa dikatakan syahid mati, bukan mati syahid. Udah banyak Salafi Wahabi melakukan tindakan-tindakan bunuh diri. Mati syahid bukan, tidak ada. Mana sebutkan hadisnya kalau orang yang ngebom itu mati syahid? Mana dalilnya dalam Al-Quran? Mana? Tidak ada. Jangan bilang itu istishhadiyah, gerakan mati syahid, bukan. Kita apa istishhadiyah itu? Semuanya saya itu istishhadiyah, gerakan mati syahid itu apabila sudah terkepung oleh musuh, ya, terkepung sudah tidak bisa menyelamatkan diri, terus maju sambil menyerang karena sudah ada mungkin selamat diri, terus maju, bahkan umpamanya megang bom kemudian diledakkan di depan musuh, itu baru istishhadiyah, karena memang sudah terkepung oleh musuh. Nah, sementara yang dilakukan oleh teroris-teroris antek-antek Wahabi ini, ya, tidak dalam keadaan darurat, malah orang pernah di masjid Polri kan dibom juga kan, orang lagi sholat dibom, bukan mati syahid, mati syahid. Polisi jadi korban, polisi dianggap pemerintahan dianggap pemerintahan kafir karena tidak melaksanakan hukum Islam. Ini hanyalah asumsi dari kaum Wahabi ini. Agama menurut agama tidak seperti itu mati syahid.
Ya, yang mati syahidnya ini yang sudah jelas-jelas husnul khotimah. Saudara kita Ibnu ini, kader Ibnu Jombang ini, dia wafat dalam keadaan beribadah soleh kepada Allah. Kalau ini dikatakan oh tidak husnul khotimah, belum tentu. Oh, Anda berarti miring betul otaknya, tidak bisa mikir. Yang membunuh diri, ngebom orang sholat dikatakan syahid, orang yang nyata-nyata mati dalam beribadah dikatakan tidak syahid. Ini kan mirip. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bersama, dijadikan ikhtibar kita oleh kita, terutama oleh saudara Salafi Wahabi. Itu buktinya yang kalian anggap pelaku syirik, pelaku bid'ah, penyembah kuburan, itu matinya mati husnul khotimah, mati syahid fisabilillah, mati syahid dalam keadaan menyembah kepada Allah, dalam keadaan melaksanakan kewajiban berbakti kepada Allah. Itu matinya husnul khotimah. Banyak contoh-contoh yang lain, ulama-ulama yang beliau dari Ahlus Sunnah itu yang wafat husnul khotimah. Bahkan dalam sebuah kisah yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga wafatnya ketika lagi memikirkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sudah contoh. Mudah-mudahan kejadian ini, momentum ini oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi bisa membuka pintu hati mereka untuk segera kembali dan bertobat. Dan biasanya ini ya, saya masih ingat ya, komentator yang setia dari Salafi Wahabi yaitu atas nama Ikhlas. Tolong ya saudaraku, jangan hanya melihat judulnya pas Anda komentar. Disimak videonya sampai full ya, dari awal sampai akhir, dicerna baik-baik. Nah, kemudian pakai pikiran, jangan pakai hawa nafsu, biar tahu kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Huzil hikmatah walau min in kharajat. Ambillah hikmah itu keluar dari mana saja hikmah itu. Jadi kepada saudara Salafi Wahabi ya, saudara-saudara Salafi Wahabi yang nonton channel ini, yang menemukan channel ini, jangan cuman lihat judul pas kalian komentar yang tidak komentar yang tidak jelas. Ditonton videonya dulu sampai full biar tidak gagal paham. Wah, yang kami sampaikan itu tidak mesti salah, dan itu mengajak dengan semua untuk bertaubat kembali kepada jalan Allah, keluar dari lingkaran-lingkaran setan itu, dari lingkaran manhaj salaf yang hanya ngaku-ngaku pengikut sunnah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Itu ya, saya sekali lagi tonton videonya sampai full baru komentar. Oke? Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.